Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, dan selamat sore. Kali ini saya ingin menceritakan film yang berjudul Film Fall. Film ini berdurasi sekitar 1 jam 47 menit. Film ini mengusung genre survival dan thriller. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini disutradarai oleh Scott Mann yang sebelumnya sukses menggarap film yang berjudul Haze pada tahun 2015 dan The Tournament pada tahun 2009. Film Paul ini menawarkan ketegangan yang luar biasa, khususnya bagi penonton yang memiliki fobia ketinggian. Karena film ini difilmkan di menara yang sangat tinggi sekali. Berkisah tentang dua orang wanita yang terperangkap di puncak menara radio setinggi 600 meter di tengah padang gurun. Menara tersebut sudah lama tidak dipergunakan. Film Paul ini mengisahkan perjuangan Becky Connor yang diperankan oleh Grace Caroline Carey dan Shiloh Hunter yang diperankan oleh Virginia Gardner. Dua orang sahabat yang terjebak di puncak menara radio terbengkalai setinggi 600 meter. Cerita ini berawal dari Hunter yang melihat Becky terpuruk sejak suaminya Becky yang bernama Dan Connor yang diperankan oleh Mason Gooding tewas saat memanjat tebing bersama mereka. Nah, kedua sahabat tersebut sama-sama menyukai tantangan yang sangat ekstrim, khususnya memanjat tebing atau memanjat menara, sehingga Hunter mengajak Becky memanjat menara tersebut sebagai bentuk pemulihan. Meskipun awalnya sempat ragu, Becky akhirnya setuju mengikuti eh, ajakan dari temannya yaitu Hunter untuk melepas keterpurukan dan kesedihannya. Selain itu, Hunter dan Becky berencana memberikan penghormatan yaitu dengan cara menebarkan abu dari mendiang suaminya Dan Connor di atas puncak menara tersebut. Mereka pun memulai pendakian dan berhasil mencapai puncak menara tersebut dengan selamat. Namun, tragedi muncul pada saat Hunter dan Becky berada di puncak menara tersebut. Tangga yang mereka pakai mendadak runtuh sehingga keduanya terjebak di atas puncak menara tersebut. Mereka pun kesulitan untuk menuruni menara tersebut. Dalam kondisi yang terjepit, ternyata Becky dan Hunter terpaksa bertahan hidup untuk melawan rasa haus, rasa lapar, serta cuaca yang ekstrim di atas menara tersebut. Bayangkan saja, kita berada di atas menara tanpa adanya air, makanan, serta di sana cuacanya cukup buruk. Mereka pun berdua tidak putus asa untuk mencari bantuan agar mereka bisa turun dari menara tersebut. Namun, kemudian terungkaplah sebuah kejadian yang mengerikan ketika Becky memperhatikan tato di pergelangan kaki Hunter yang bertuliskan 143. Angka tersebut adalah urutan yang sebelumnya ia gunakan untuk mengatakan kepada suaminya Dan bahwa ia mencintainya. Hunter Hunter mengakui bahwa Dan memulai perselingkuhannya beberapa bulan sebelum pernikahan dengan Becky, dan keduanya telah menjalin hubungan hingga hari pernikahan. Pengakuan mengejutkan ini jelas membuat Becky sangat terpukul, terutama karena ia tidak berbicara kepada ayahnya mengenai klaimnya bahwa Dan tidak cocok untuknya. Padahal selama ini ayahnya benar bahwa Dan memang tidak cocok bersama Becky. Namun Becky karena mencintai Dan tersebut, dia pun tetap kekeh eh, untuk menikah dengan suaminya Dan Connor. Dalam upaya menebus kesalahannya kepada Becky, Hunter menyarankan agar Becky turun dari menara dengan susah payah untuk mengambil ransel yang mereka jatuhkan. Ransel itu berisi air dan sebuah drone. Satu-satunya kesempatan mereka untuk mereka dapatkan.
Hunter berhasil mengambil ransel tersebut dan menggunakan lampu merah menara untuk mengisi daya drone karena baterai dari drone tersebut sudah habis. Nah, para wanita itu mengarahkan drone untuk diterbangkan ke sebuah restoran terdekat, tetapi ternyata sebuah truk menabrak tepat sebelum tiba drone tersebut di restoran itu, membuat mereka sekali lagi tanpa harapan untuk diselamatkan. Kemudian, Becky yang kelaparan dan kekurangan makanan menyadari dengan linglung bahwa Hunter sama sekali tidak kembali dengan selamat bersama ranselnya, melainkan jatuh hingga tewas. Dan yang Becky tarik hanyalah tas yang berisi drone tersebut. Tubuhnya tergeletak di bagian bawah menara dan dipatuk oleh burung-burung pemangsa daging tersebut. Becky kemudian pingsan dan akhirnya Becky terbangun keesokan paginya dengan seekor burung nasar yang menggerogoti luka yang berada di kakinya. Karena putus asa untuk mencari makanan, dia akhirnya membunuh dan memakan burung itu, menyadari bahwa dia mungkin memiliki satu harapan terakhir untuk diselamatkan. Sambil merekam pesan video untuk ayahnya, dia turun ke tubuh Hunter dan dengan hati-hati meletakkan ponsel di dalam sepatunya. Kemudian dia menempatkan sepatu itu di luka menganga di perut Hunter dan mendorong tubuh Hunter dari menara untuk dijatuhkan ke bawah menara. Harapannya adalah ponsel itu akan selamat dari benturan dan tidak rusak untuk menangkap sinyal yang cukup saat menyentuh tanah untuk memberitahu ayahnya tentang keberadaannya. Rencana itu akhirnya berhasil dan eh, dan ketika kita melihat Becky lagi, dia sedang berlinang air mata ketemu kembali dengan ayahnya, sementara sebuah helikopter penyelamat berputar-putar di atasnya. Jenazah Hunter dimasukkan ke dalam kantong mayat di dekatnya dan film pun akhirnya berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.